Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab dari Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang bagus, karena di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna. Nama berikutnya adalah Al-Kafil dan Al-Wakil. Al-apa? Kafil dan Al-Wakil. Artinya bisa yang maha menjamin. Kurang lebih dua nama ini bermakna itu. Kalau misalkan di Saudi antum mau bikin izin tinggal supaya bisa menetap, ya maka perlu kafil. Kafil itu yang bertanggung jawab, yang menjamin supaya tinggal di situ ada tadi penjaminnya. Kita lihat dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 91. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan janganlah kalian tangkudu, dari kata naqadha, memutus atau membatalkan. Makanya kita belajar namanya naqid al-Islam. Jamaknya nawaqid. Artinya pembatal. Janganlah kalian batalkan aiman, sumpah, setelah taukidiha. Taukid itu ditekankan, dikuatkan. Padahal kalian telah menjadikan Allah atas diri kalian kafil. Allah yang menjadi penjamin. Maka kalau sudah bersumpah, ya sudah, ya jalankan gitu. Karena Allah yang akan jamin nanti, Allah yang akan bantu, Allah yang akan memudahkan. Maka jangan diputus sumpah tersebut. Nanti kita lihat, bacakan ayatnya secara utuh. Begitu juga di dalam surat Ali Imran 173. Allah berkata, fazadahum imana, maka Allah tambahkan mereka, itu orang-orang beriman, imana, tamyiz. Jadi sudah ada iman, ditambahkan iman lagi. Berarti menunjukkan iman ini bisa bertambah. Wa qalu hasbunallah, dan mereka berkata, penolong kami adalah Allah. Yang mencukupkan kami adalah Allah. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik wakil, yang menjaga, yang menjamin. Jadi nama yang kita ambil kafil dulu, nanti wakil setelahnya. Ya, setelahnya. Kita ambil yang apa dulu? Kafil. Salah satu dalilnya An-Nahl 91 dan Ali Imran 173. Ingat, ada nama pasti ada sifat. Sifat itu ya artinya. Maksudnya apa? Wal kafil ma'nahu, kafil artinya al-qaim bi umuril khalaiq. Qaim bi artinya yang mengurus, yang bertanggung jawab terhadap urusan makhluk-makhluknya. Al-mutakaffil bi aqwatihim wa arzaqihim, yang menjamin aqwat itu kebutuhan pokok mereka, makanan dan seterusnya. Wa arzaqihim, dan rizki-rizki mereka. Itu makna dari kafil, Allah yang bertanggung jawab mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Allah yang menjamin akan sampai makanan untuk dia, sampai rizki untuknya. Kalau misalkan rizki memberi, ya, mafhum. Pendekatan umumnya gini, ada orang tiba-tiba ngasih antum uang, dapat rizki uang. Ya sudah neng, udah direkam. Ya udah sono. Ngapain juga lu menang di sini? Jazakallahu khairan. Nah,
Ya, apakah yang beri ini adalah ya yang bertanggung jawab atas antum? Belum tentu. Ya, misalkan tadi ya lagi diam tiba-tiba ada yang ngasih duit 1 juta, misalkan rezeki nomplok. Nanti antum ada yang ngasih rezeki. Ya. Tapi apakah dia memang yang jamin kebutuhan antum? Belum tentu. Tapi yang menjamin sudah pasti akan memberikan kita. Ya, jadi bedakan nama Razik atau Razak dengan nama apa? Al-Kafir. Jadi kafir itu maknanya lebih dalam. Ya, yang menjamin ya berarti yang akan memberi nanti, yang akan bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan makhluk-makhluknya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung dapat makan. Ya, padahal dia mungkin masih kecil, Allah kasih. Ya, cacing nggak punya kaki, nggak punya tangan, bisa apa dia? Kasih, makanya dijamin oleh Allah. Apalagi cicak tuh yang merayap di mana? Dinding. Tiba-tiba datang nyamuk, langsung ditangkap, dimakan. Ya, apa lagi? Hah? Dijamin rezekinya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutu, ya padahal hidupnya di rambut, ya, di kepala, tapi masih juga bisa apa dia? Makan. Ya, virus, bakteri, semuanya makhluk kecil yang tidak kasat mata dijamin rizkinya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Kafil. Allah apa? Kafir bermakna apa? Qaim bi itu artinya yang mengurus, yang bertanggung jawab. Ya, urusan makhluk-makhluknya dan sebagai penjamin bahwasanya makanan dia, rezeki dia sampai. Jadi maknanya lebih dalam sekedar memberi, tapi penjamin. Mafhum? Ya jarang ya kayaknya nama orang siapa namanya? Abdul Kafil. Kalau Abdul Wakil kayaknya ada ya. Abdul Wakil. Wa qaulu ta'ala, nah di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah ingin membaca lagi kelengkapan surat An-Nahl ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Aufu artinya tunaikan. Dan tunaikanlah oleh kalian janji Allah apabila kalian telah berjanji. Ini urusan dia kepada Allah. Sekarang urusan yang lainnya, wala tanqudul aiman, dan jangan kalian batalkan sumpah. Lihat di sini, perhatikan dari janji Allah. Aufu bi ahdillah. Penuhilah, tunaikanlah janji Allah. Emang kita pernah janji sama Allah? Mengikat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah? Ingat? Ada ingat enggak? Ingat enggak Raga? Enggak ingat. Ya, ada yang bilang ini termasuk di alam ruh. Ya, dalilnya surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat berapa? 172. Al-A'raf 172. Allah katakan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, ada yang menafsirkan ini ketika di alam ruh sebelum dia dimasukkan ke alam rahimnya, ya sebelum lahir ke dunia. Allah ikat perjanjian kepada keturunan Bani Adam, mengambil saksi atas diri kalian seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Tuhan bukan sekedar pengakuan Allah yang mencipta, tidak. Tapi Tuhan, ilah bermakna apa? Rabb, ya bermakna ma'bud yang disembah, bermakna yang mencipta dan seterusnya. Si manusia bersaksi apa? Qalu bala. Mereka menjawab apa? Betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Ya. Apa ya?
Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setia, untuk taat, untuk mengabdi hanya kepada Allah. Tapi hikmahnya Allah, janji itu seperti dihapus atau dihilangkan. Tapi Allah dengan kasih sayangnya kirim kita rasul, kitab, ya ada takdir baik, takdir buruk dan seterusnya. Kita dikasih mata, dikasih telinga, supaya kembali ke perjanjian awal. Jadikan Allah satu-satunya apa? Rabb. Ya, jadi diambil sumpah, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sendiri yang mengatakan bala. Qalu bala syahidna. Mereka berkata, tentu ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Nggak diingatkan ya, nggak ada yang ingat, salah yang ingat. Jadi kasih sayang Allah sekali lagi, diutus Rasul, turunkan kitab, ya, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, ya lihat langit yang begitu besar, bumi dan seterusnya, apa yang ada di dalamnya, yang menunjukkan ada Sang Pencipta, ada yang Maha Esa, ada yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kita. Diingatkan kembali supaya ke perjanjian awal kita. Ya biasa yang kita baca yang disebut Sayyidul Istighfar. Ada yang tahu bunyinya? Coba. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku masih berada di atas janji dan berada di atas perjanjian dan janjimu semampu aku. Jadi diingatkan dari Sayyidul Istighfar itu bahwasanya kita punya janji dan kita bisa nanti ya tagih janji kita. Ketika kita melaksanakan janji tadi, maka akan ada apa? Janji atau balasan. Ya, maka dibaca tuh Sayyidul apa? Istighfar. Ya, bisa masuk zikir pagi dan apa? Petang. Tujuannya sekali lagi biar mengingatkan kita ternyata punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di sini tafsirnya adalah janji untuk taat. Ya sama di alam ruh tadi, janji untuk taat menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah janji ini, Allah katakan tunaikan janjimu. Dan terlebih kau sudah menjadikan Allah kafil, penjamin gitu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Allah yang akan bantu. Kila tafsirnya adalah syahida, Allah menjadi saksi. Wakila hafidha, Allah yang menjaga. Wakila dominan, dominan artinya penjamin. Jadi makna kafil bisa bermakna syahid, nama syahid yang menyaksikan, hafidh yang menjaga, domin yang menjamin. Nah, maka lihat lagi kata Syekh Abdul Razak, hadza ini ya. Wa man sadaqa ma'allah, barang siapa yang jujur bersama Allah bidzalik, dengan itu semua, itu jujur dengan janji dia kepada Allah, wa radiya bihi subhana kafila, dan dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kafilnya, yang menyaksikan, yang menjaga, yang menjamin, a'anahu 'alal wafa, Allah yang akan bantu dia untuk menunaikan janjinya. Karena Allah saksi, karena Allah yang jamin. Selama dia jujur ingin menjalankan janji tadi. Ya, baik nanti janji sama Allah ataupun janji sama manusia. Ya, karena di sini pakainya waw kan, aufu bi ahdillah, kemudian la tangqudul aiman. Ada janji kita kepada Allah atau janji kita juga kepada manusia. Selama Allah jadi saksi yang kita jadikan saksi dan penjamin, maka Allah yang akan bantu kita. Wa yassara lahul amra, Allah yang akan mudahkan bagi dia. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga, dari arah yang tidak dia sangka. Jadi pahami ini, kita hidup ini punya janji. Nah, dan untuk menjalankan janji ini kita perlu penjamin. Dan jaminnya siapa? Allah sendiri. Maka Allah yang akan bantu dia, Allah yang akan kuatkan dia untuk menjalankan janji. Begitu. Ya di sini ada yang punya janji nggak? Misalkan apa? Ya. Nanti kalau begini saya akan kasih ini. Itu kan janji. Maka jadikanlah Allah penjaminnya. Maka Allah yang
akan membantu dia. Terlebih lagi sekarang kita punya janji dengan Rabbul Alamin. Tadi dalilnya Al-A'raf 172. Ada yang mengatakan itu ketika di alam ruh. Ya, ada yang bilang alam ruh ya alam rahim. Tapi ada yang mengatakan alam ruh sendiri, alam rahim sendiri, kemudian alam dunia sendiri, alam barzah sendiri, alam akhir. Ada juga alam rahim ya alam ruh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kita sudah diambil apa? Janji oleh Allah dan kita yang bersaksi qalu bala syahidna. Tapi hikmahnya Allah dibuat lupa akan apa? Janji tadi. Tapi tenang, Allah kasih kita mata, kasih kita telinga, kasih hati, ya ada Al-Qur'an. Semuanya itu untuk mengikat janji kita jangan sampai dilepas. Ya, minta pertolongan kepada Allah karena Allah kafil. Karena Allah yang akan menjamin, Allah yang akan membantu, Allah yang akan menolong dia. Masya Allah. Misalkan antum punya janji sama sahabat tuh, ya harus ditunaikan nggak? Ya, kenapa harus ditunaikan? Takut dibilang apa? Ya, cuma bisa ngomong doang, janji-janji doang, nggak pernah. Dan akhirnya dicapnya pendusta, dicapnya ya punya penyakit nifak, dicap begini begitu. Nah sekarang janji kita lebih besar, bukan kepada manusia, tapi kepada Rabb-nya manusia, kepada Rabbul Alamin. Maka kita ini lemah, butuh kafil yang jamin kita. Yang jamin ya Allah sendiri untuk kita menunaikan janji tadi. Makanya Allah katakan wa aufu bi ahdillah, dan tunaikanlah janji Allah tadi. Masya Allah. Semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah bantu kita untuk menjalankan, menunaikan apa? Janji. Apa janji kita kepada Allah? Jadikan Allah Tuhan kita, jadikan Allah Rabb kita, jadikan satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Ditaati, kita menghamba kepada itu janji kita. Janji kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil contoh kisah dari Bani Israel. Rawal Bukhari fi sahihihi. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya. Di sini nomor 2291 dari Bani Israel. Lah kok boleh berhujah dengan Bani Israel? Ya, selama itu cerita, kata Nabi hadithu anhum wala haraj. Ceritakan dari mereka tidak masalah. Selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis. Dan di situ ada ibrah pelajaran, maka boleh ambil cerita dari siapa? Bani Israel. Ambil ibrah dari Bani Israel. Nanti akan kita lihat ternyata Bani Israel itu beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah itu penjamin. Berarti menetapkan Allah punya nama, punya sifat. Tapi kenapa dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena apa? Menjadikan Uzair tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mafhum. Ya, padahal ada tasdiknya luar biasa dia, membenarkan Allah Rabbnya. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, yang menjadikan Uzair sebagai apa? Anak Allah, maka Allah kafirkan. Tapi ternyata Allah sayang, Allah rahmah. Maka paling banyak cerita di Al-Quran itu tentang Bani Israel, supaya mengingatkan mereka. Apa dalam Al-Baqarah, ya Bani Israil dzkuru nikmatallah, dan seterusnya. Ingatlah nikmat Allah. Ya, supaya apa? Sadar gitu. Ternyata tidak sadar-sadar. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul. Jadi Rasul cerita nih, masyaallah. Annahu dzakara rajulan min Bani Israil, sa'ala ba'dha Bani Israil. Nabi menyebutkan ada seseorang dari Bani Israel meminta kepada Bani Israel yang lain an yuslifahu alfa dinarin, untuk meminjamkan kepada dia 1000 dinar. Ya, jadi ini Bani Israel yang minta pinjaman kepada Bani Israel berapa besar? 1000 dinar. Faqala, maka yang dimintai duit ini, i'tini bisyuhada'i, hadirkan kepadaku para saksi. Ushhiduhum, aku akan jadikan mereka saksi. Boleh, kata dia, yang penting ada saksinya. Ya,
karena enggak Ustaz minjem duit Ustaz boleh ya panggilin namanya saksi, materai segala macam, konotaris segala bisa. Karena minjemnya cuma 1.000. Ya, ini 1.000 dinar. Dinar ini apa? Emas atau perak? Emas. Ya. Kalau perak apa? Dirham. Bismillah. 1.000 dinar, 1.000 apa? Nanti berapa nilainya tuh? Faqala, yang meminjam ini, yang minta pinjaman bilang apa? Kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, kira-kira kalau antum digituin, antum ridho nggak? Ustaz pinjam duit berapa? 1 juta. Terus anak bilang, ya boleh, tapi saksi. Antum malah bilang Allah yang menjadi saksinya. Waduh, berat juga ini. Kasih gak ini kira-kira? Kasih ngapain namanya? Lo ngomong doang lagi, gak balikin lagi, galakan dia lagi nanti ditagih. Kalau dia ngomong lagi, fa'tini bil kafil, datangkan kepadaku kafil, kafil itu penjamin. Kalau tadi kan saksi, ya katanya udah Allah jadi saksi. Udah kalau begitu, datangkan kepadaku penjamin. Apakah tanah, BPKB motor, namanya. Ya. Qala kafa billahi kafila. Dia bilang lagi, cukup Allah sebagai penjamin. Masya Allah. Ya kalau kita mah nggak main lah, enak aja loh. Ya nggak ada kalau kayak gitu. Datang ke pegadaian gitu yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Mbak minta duit, Mbak minjem duit berapa? 5 juta. Mana PPKB motor? Waduh. Terus dia bilang Allah yang menjamin. Kira-kira dikasih atau enggak? Hah? Ini lihat Bani Israel luar biasa takutnya kepada Allah. Ya, karena dia udah bilang yang jadi saksi adalah Allah, yang jadi penjamin adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala sadaqta. Masya Allah, yang dipinjamin atau yang mau ngasih uang dia bilang engkau benar. Fadafa'aha ilaihi ala ajalin musamma. Maka dikasih itu 1.000 dinar kepada dia sesuai tempo yang telah disebutkan. Misalkan 1 tahun atau 1 bulan. Ya udah nggak usah saksi, nggak usah penjamin, karena saksi dan penjaminnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Bani Israil itu takut kepada Allah, ya beribadah kepada Allah dengan memberikan utang, memberikan pinjaman, sedang beribadah mereka kepada Allah dan mereka tahu Allah syahid, Allah kafir. Tapi ketika ada yang rusak dalam masalah uluhiyah, percuma itu semua. Ya, bahkan ya terlaknat di sisi Allah, ya kita berlindung kepadanya, ghairil maghdubi alaihim, itu tentang Yahudi, ya waladhdallin, tentang orang-orang Nasara. Fa kharaja fil bahri, maka yang dikasih pinjaman tadi keluar dia merantau mengarungi bahtera, mengarungi lautan. Faqada hajatahu, dan selesai menunaikan hajatnya. Ya misalkan dia di pulau A, minjam duitnya di sini kan. Nah, dia ada keperluan di pulau B. Akhirnya dia mengarungi lautan menyelesaikan hajatnya di sana. Tsumma iltamasa markiban yarkabuha. Kemudian dia mencari-cari perahu yang bisa ditunggangi. Yaqdumu alaihi, untuk tiba kepada orang yang minjemin tadi. Lil ajali, karena sudah jatuh tempo. Alladzi ajjalahu, yang telah dibikin tempo tadi. Falam yajid markiba, tapi sayang dia tidak dapatkan perahu, tidak dapatkan kapal. Waduh, udah janji nih jatuh tempo nih. Ya, takut berdosa dia. Udah janji soalnya, nggak tahunya jatuh tempo, mau berangkat ke sana nggak dapat apa? Perahu. Tapi dia tenang, nggak kalah akal, nggak hilang akal. Fa'akhadha khasyabatan, maka dia ambil kayu. Fanaqaraha, kemudian dilubangi kayu tadi. Fa'adkhala fiha alfa dinarin, dimasukin di dalam kayu tadi 1.000 dinar. Masya Allah. Wa sahifatan minhu ila sahibhi, dan secari kertas dari dia untuk temannya tadi yang ngasih pinjaman. Jadi dilubangin kayu, dimasukin duitnya 1.000 dinar sama kertas. Nih, utang saya. Masya Allah, ini kan berarti kan sedang betul-betul menunaikan janji dia. Nah ini semua karena Allah, bukan karena pengen dibilang begini, karena mereka juga memiliki rasa
khasyah juga kepada Allah. Tsumma zajjaja maudi'aha. Zajjaja itu ditutup lubangnya itu dengan betul-betul kuat. Ya, tempat di kayu tadi. Ya biar gak basah. Ya, ditutup rapat. Tsumma atabiha ilal bahar. Kemudian dia bawa tuh kayu tadi yang sudah berisi itu ke laut. Faqala, sebelum ngelemparin kayu ini dia ngomong, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu sallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, semuanya Engkau tahu aku itu minjem kepada si fulan berapa? 1000 dinar. Fasa'alani kafila, kemudian diminta kepadaku kafil, penjamin. Fakultu kafa billahi kafila, katanya. Aku katakan cukup Allah yang jadi penjamin. Faradiya bika, maka temannya tadi ridha dengan ucapannya tadi. Wasa'alani syahida, dia juga minta kepadaku saksi. Fakultu kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai apa? Saksi. Faradiya bika, maka dia ridha kepadamu. Afanka, kembali kepada Allah. Ya, dia ridha Allah jadi penjamin, dia ridha Allah jadi apa? Saksi. Wa inni jahattu, aku sudah berusaha an ajida markiba, untuk mendapatkan perahu, ab'atsu ilaihi, yang aku cari untuk menuju kepadanya, alladzi lahu, yang kembali kepada temannya tadi. Falam aqdir, tapi aku tidak mampu karena udah cari-cari nggak dapat perahu. Begitu. Wa inni astaudi'ukaha, semuanya aku menitipkan kepadamu ya barang ini. Jadi engkau yang akan jaga, engkau yang akan jamin. Masya Allah. Farama biha fil bahri, dilemparkanlah kayu tadi kemana? Ke laut. Hatta walajat fi, sampai kayu itu dibawa atau masuk ke dalam ombak. Nah, kira-kira nih kalau udah kayak gitu nyampe nggak coba? Tawakalnya luar biasa. Udah yakin Allah yang akan jamin, Allah yang akan apa? Jaga. Gitu juga kisah, atau pernah dengar mungkin kisah Jurmiyah, entah riwayatnya benar atau tidak. Katanya dia pengen membuktikan ya Allah yang akan jamin, Allah yang akan jaga. Jadi dia habis nulis Jurmiyah, kemudian dilempar ke laut, dimasukin ke botol, kemudian dilempar apa? Ke laut. Ya, kalau itu ikhlas karena Allah dan dia yakin Allah yang akan jaga, maka itu akan tersebar sampai hari. Ya, ma'ruf saja kisahnya, tapi nggak tahu apa sanadnya. Tsumma ansarif, kemudian dia pergi. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markiba, dalam keadaan masih terus mencari apa? Perahu. Yakhruj ila baladihi, keluar untuk menuju negerinya. Jadi karena tadi sudah kadung ada jatuh tempo, akhirnya tadi dia bikin tadi kayu dilepas. Tapi dia tetap harus kembali ke kampungnya cari kapal. Fa kharajar rajul alladzi kana aslafahu, kemudian keluarlah lelaki yang tadi di awal meminjamkan. Keluar kemana? Yanzuru la'alla markiban qad ja'a bimalih. Keluar dia ke pelabuhan lah gitu. Barangkali ada perahu yang datang membawa hartanya, karena sudah jatuh tempo tadi. Jadi dia nanti di pelabuhan itu. Mana ini teman gua enggak datang-datang. Kali aja ada perahu datang, ada dia. Fa idza bil khasyabah allati fihal mal, tiba-tiba ada kayu gitu, yang berisi hartanya. Dia belum tahu tuh kalau di dalamnya ada hartanya, belum tahu dia. Fa akhadhaha li ahlihi hataba, diambil itu ya untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Ya, lagi dia di apa namanya? Kalau tempat nepi-nepi perahu kapal itu, dermaga. Mana ini nggak datang, katanya udah janji mau sekarang bayar utang. Tiba-tiba ada kayu, istilah ini aja diambil lah, buat kayu apa? Kayu bakar. Falamma nasyaraha wajadal mala was-sahifata. Tatkala dia belah, ya dia dapatkan ada harta dan secari kertas. Dia baca, waduh ternyata ini ya duit semennya itu saudaranya. Lihat ketika masalah ya luar biasa istiqohnya dia kepada Allah yang penjamin, yang jaga, Allah kabulkan doa dia. Tsumma qadima alladzi kana aslafahu, kemudian tibalah orang yang aslafa bisa diartikan minjam atau memberi pinjaman. Nah sekarang ini yang meminjam.
Kalau yang tadi yang memberi pinjaman. Fa'ata bil alfi dinar. Dia datang dengan membawa 1000 dinar. Faqala, kemudian berkata. Tadi kan habis dibuang kayunya dia tetap cari kan. Alhamdulillah dapat dia berangkat ke kampung halamannya ya sambil bawa 1000 dinar. Karena harapan dia atau pikiran dia nggak nyampe. Ya, jadi dia mau bayarnya double dia. Pengen bayar apa? Double karena khawatir nggak nyampe. Jadi dia tetap bayar 1000. Faqala dia berkata, wallahi demi Allah maziltu jahidan fi talabi markibin. Aku terus menerus berusaha mencari kapal. Li'atiyaka bimalika, supaya aku mendatangimu membawa hartamu. Fama wajadtu markiba qabla alladhi ataitu fi. Maka aku tidak dapati perahu sebelum ketibaanku di sini atau sebelum aku tiba di sini. Jadi dia tibanya telat karena nggak dapat perahu tadi. Ya, jadi baru dapatnya belakangan. Qala, kemudian si pemberi pinjaman berkata, hal kunta ba'atha ilayya bi syai'in? Apakah kamu ya mengutus atau mengirim kepadaku sesuatu? Qala, dia berkata, ukhbiruka, aku sudah kasih kabar kepadamu, anni lam ajid markiba qabla alladhi jitu fi. Aku tidak dapat perahu sebelum kedatanganku di sini. Intinya tetap dia bilang ya nggak mau kasih tahu itulah. Pokoknya datangnya telat gitu. Qala, dia berkata, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'atha fil khasyabah. Sungguhnya Allah telah menunaikan untukmu yang engkau utus di dalam kayu tadi. Ya, fansarib, maka pergilah kamu bil alfi dinar, dengan uang 1000mu ini rasyida, dalam keadaan engkau telah mendapatkan petunjuk. Maksudnya enggak usah bayar. Ya karena sudah dibayar. Ya, intinya Allah yang jamin, Allah yang sampaikan uang itu kepada pemiliknya. Walaupun diombang-ambing oleh apa? Ya, ombak, oleh lautan. Ya sebenarnya kisah yang seperti ini banyak. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dibuang kemana? Fil yammi, ke dalam lautan. Lihat seorang ibu kira-kira takut nggak? Ini anak kecil ditaruh di peti kemudian dilempar kemana? Ke laut. Tapi Allah yang jamin. Ya, akhirnya sampai juga ke keluarganya siapa? Firaun. Ya udah sampai, akhirnya sampai juga ke ibunya. Itu Allah yang jaga. Allah yang jamin. Allah yang merawatnya. Masya Allah. Semoga ya tawakal kita sama seperti orang apa tadi ya? Bani Israel tadi. Ya, thiqah, percayanya kepada Allah itu luar biasa. Kadang kita masih suka percayanya ya dia merasa hebat, dia merasa pintar. Padahal itu semua lemah. Ya, itu semua tidak berguna dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah yang menarik dari siapa? Bani Israel, langsung yang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya wahyu yang Allah wahyukan dari kisah-kisah umat terdahulu. Sedikit lagi. Wal wakil ma'nahu al-kafi al-kafil. Nah, sekarang makna wakil. Kalau tadi kan makna kafil. Wakil artinya adalah kafi, yang memberi kecukupan. Al-kafir sama, yang memberi penjaminan atau penjamin. Wa huwa amun wa khas. Maka ada dua artinya, bisa am global, bisa khas khusus. Ammal am, adapun yang am, fayadulu alaihi qaulu ta'ala, menunjukkan akan itu firman Allah Ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah atas segala sesuatu itu wakil, yang menjamin, yang mencukupkan segala sesuatu. Mau dia orang kafir juga Allah yang jamin rezekinya. Wa qaulu ta'ala wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah atas segala sesuatu itu wakil. Ai mutakaffil, Allah yang jamin bi arzaqi jami'il makhluqat wa aqwatiha. Allah yang jamin rizki semua makhluk dan makanan-makanan mereka. Al-qaim bi tadbiri syu'unil kainat. Allah yang ngatur seluruh kebutuhan makhluknya. Wa tasrifi umuriha, dan Allah yang tasrif itu sama, yang berkehendak mengatur seluruh urusannya. Ini bermakna umum, semua makhluk Allah yang jamin. Nah yang khas berarti apa? Spesial. Allah yang jamin dalam sisi apa? Ilmu, hidayah, taufik. Ini enggak sembarangan orang.
Khos untuk siapa? Orang-orang beriman. Ya dulu alaihi qaulu ta'ala, menunjukkan akan ini firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 81. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Ini khas untuk orang-orang yang beriman. Ya. Mafhum dalam mencari ilmu, mencari hidayah taufik, dia sandarkan kepada Allah, maka Allah lah penjaminnya. Spesial ini. Tidak semua diberi oleh Allah, tapi orang-orang yang apa? Beriman. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, Allah lah penolong kami, maka sebaik-baik wakil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ni'mal kafi, sebaik-baik kafi yang mencukupkan. Liman iltaja'a ilaih, bagi orang yang bersandar kepada Allah. Ya, wal hafid, Allah yang jaga. Liman i'tasama bih, yang menjadikan Allah sebagai pegangan atau bersandar kepada Allah. Wa huwa khasun bi ibadihil mu'minin. Ini khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, wal mutawakkilin alaih, dan tawakal kepada Allah. Ya, ingat tawakal itu intinya i'timad hati. Tapi ambil asbab. Ya, i'timad itu nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Jatuhnya syirik akbar. Nauzubillah min dzalik. Jadi bab tawakal ini jangan dianggap sepele. Tawakal itu i'timad apa? Hati kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timad hati kepada makhluk, ya jatuhnya syirik akbar. Tapi kalau dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, syirik kecil. Ya, atau dia bersandar kepada sebab. Mafhum? Ya, jatuhnya apa? Syirik kecil. Tapi i'timad hati enggak boleh. Ya, diberikan kepada selain Allah. Harus betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, jatuhnya langsung apa? Syirik akbar. Naudzubillah min dzalik. Ya memang kalau secara zahir enggak ketahuan. Tapi kalau nanti ditaftis oleh Allah, ya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, ternyata ada i'timad hati kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya banyak berdoa, minta ampun kepada Allah dari dosa syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Itu terus diperbanyak, panjatkan, semoga Allah ampuni dosa-dosa. Maka bab tawakal tuh nggak boleh. Tawakal tuh ala Allah summa fulan, nggak boleh. Tawakal tuh ala Allah apalagi summa aja nggak boleh. Karena ibadah tawakal asalnya adalah i'timad hati. Hati ini hanya bergantung kepada Allah, tapi nggak ambil asbab. Jangan bergantung kepada asbab. Mafhum, tapi ambil. Tetap hati bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Maka sekali lagi bab tawakal ini jarang dibahas, ya karena mungkin dianggapnya biasa saja. Enggak, ini perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat-kalimat mutawakkilin selalu diikat dengan orang-orang yang beriman. Selalu diikat dengan orang-orang yang beriman. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Dalam hal apa? Ya, dalam belajar perlu tawakal kepada Allah. Dalam mencari maisha perlu tawakal kepada Allah. Ya, dalam mencari hidayah perlu tawakal kepada Allah. Makanya di akhir zaman ini betul-betul kejahilan itu ya luar biasa merajalela. Ya, kalau bukan karena Allah, ya mungkin hidup kita lebih busuk, lebih rusak daripada hewan ternak. Nauzubillah. Ya, tapi Allah angkat kita, muliakan kita dengan apa? Ilmu. Dengan apa? Ilmu dan amal saleh. Paham ya? Jadi sekali lagi, ibadah tawakal itu i'timadul qalbi ala Allah. Bersandarnya hati hanya kepada Allah. Tah dalam ibadah minta pertolongan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Jangan karena kecerdasan, apalagi ya kepiawaian dia atau banyak relasi, tapi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini ya bisa menjadi pelajaran kita, ya bisa memberikan banyak faedah buat kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada Pak? Ya. Kalau usia yang dijadikan sandaran Allah itu, anak Allah itu yang soleh di
Ya, Bani Israil. orang soleh. Pak. Ada yang berpendapat Nabi nggak? Kayaknya intinya orang soleh. Ya. Tapi kalau Nabi nanti dicek lagi. Ada lagi? Coba Abil, tawakal apa? Tawa-tawa mulu belajar. Serius. Udah dibilang majelis ilmu itu majelisnya para malaikat bercari dia. Antum ketawa-tawa aja kerjanya bertiga. Coba tawakal jelasin. Muat. Ya. Kemana dapat barokah ilmu? Tawa-tawa. Bil, Abil, tawakal. Apanya berserah diri? Hati. Ya, jadi tawakal itu asalnya adalah hati ini, dia masuknya amal qulub. Tawakal itu amal qulub. Jadi hati ini bergerak, bersandar itu, bergantung hanya pada Allah. Tapi tetap ambil apa? Asbab. Ya, kalau tawa-tawa terus pulang aja deh, ngerusak majelis ilmu. Ya, datang malaikat menurunkan sayapnya, terganggu sama antum. Ya, para malaikat memintakan ampun, terganggu sama antum ketawa-tawa terus. Paham? Itu udah gede, bukan anak kecil lagi. Majelis ilmu itu punya kehormatan. Bahkan Imam Malik atau Imam siapa, kakinya tersengat kala jengking, ya, atau hewan berbisa, padahal dia lagi baca hadis. Tapi nggak mengerang, nggak au, tapi terus baca hadis sampai mukanya pucat, mukanya bercucuran air keringat, ta'zim terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dia sedang disampaikan ilmu oleh Nabi langsung. Nah, ini ketawa-tawa mulu dari. Paham? Hah? Ya. Khawatir loh ilmu nggak barokah nanti. Gara-gara apa? Perilaku kita. Pernah juga lihat, ya Allah ingin turunkan atau Nabi ingin kabarkan kapan terjadinya apa? Malam Lailatul atau Lailatul Qadar. Tapi berisik ini ngomong ini berisik. Akhirnya ilmunya diangkat, dicabut. Tidak jadi dikasih tahu kapan turunnya. Tapi Nabi tetap kasih arahan cari di 10 malam terakhir. Dalam riwayat cari di malam-malam apa? Ganjil dan seterusnya. Nah, itu karena apa? Efek ya tadi nggak serius di dalam menerima ilmu. Akhirnya Allah cabut keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pokoknya minggu ini antum nggak hafal tafsir kalimat tauhid pulang sudah. Ya, sampai 4 halaman itu nggak hafal pulang sudah. Anak nggak main-main di sini. Paham? Nggak hafal tafsir tauhid sampai selesai pulang sudah. Anak nggak peduli sama anak-anak yang nggak punya keseriusan, yang nggak punya himmah di dalam belajar. Paham? Ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.